Halo, selamat datang di Pinter Berbahasa Taiwan Pelajaran 2 dengan saya Aken dan Saya Yingxing. di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari 3 kata-kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian sudah bisa mengucapkannya? Dalam kata-kata tersebut terdapat beberapa bunyi yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat bagaimana penulisannya dalam bahasa Taiwan. Dengan begini, saat kamu mendengar kata-kata baru, kamu akan lebih mudah menghafalnya. Yang pertama, 多虾 atau terima kasih. O dalam te ini pengucapannya tidak sama dengan O dalam bahasa Indonesia. O ini sebenarnya dalam bahasa Taiwan memiliki aksen yang berbeda-beda. Pelafalannya berada di tengah E dalam enam dan O dalam orang, tapi bukan persis seperti keduanya. Coba ikuti pelafalan Pak Yingxing. Kalau kamu mendengar orang Taiwan lain melafalkannya sedikit berbeda, tidak perlu merasa aneh. Namun, bunyi O dalam bahasa Indonesia juga ada dalam bahasa Taiwan. Namun penulisannya adalah OO, atau dua huruf O. Jadi, O dalam bahasa Taiwan tidak sama dengan OO. Sampai di sini, apa kamu bingung? Coba dengarkan contoh ini. 鹅啊，鹅啊， Perbedaan O dan OO ini akan sering kita temukan saat mempelajari kosakata baru. Banyak mendengar dapat membuat lebih terbiasa dengan perbedaannya. Selain itu, tanda nada pada huruf-huruf menandakan nada tinggi atau rendah. Huruf-huruf yang sama tapi tanda nada yang berbeda, artinya nada bacanya saja yang berbeda. Ini akan dijelaskan di pelajaran selanjutnya. Kita bisa abaikan tanda nada ini sejenak. Perhatikan saja pelafalan kosakata Pak Yingxing. Bahasa Taiwan adalah bahasa yang mementingkan nada. Nada tinggi dan nada rendah tidak boleh diganti sembarangan. Arti katanya dapat menjadi berbeda. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pelafalan xia. Jika S digabung dengan I dan ada huruf hidup lain di belakangnya, maka harus dibaca cepat. Contohnya xia, bukan xia. Ini penting karena xia dianggap sebagai satu suku kata. Dalam bahasa Taiwan, jika ada tanda strip atau spasi, maka kata tersebut dibaca sebagai satu suku kata. Oleh sebab itu, pelafalan xia tidak sama dengan kata siapa dalam bahasa Indonesia. Suatu kosakata yang memiliki arti penuh bisa dibentuk dari satu suku kata, bisa juga dari dua atau lebih suku kata yang dipisahkan dengan tanda strip. Contohnya, 多虾 to dan xia masing-masing adalah suku kata. Kosakata kedua, 拍摄 coba perhatikan kata pai, ada suara sengau atau bindeng. Dalam bahasa Taiwan ditulis dengan NN atau dua huruf N. Kedua huruf N ini adalah satu kesatuan. Saat kamu melihat NN, maka pelafalan akhirnya seperti suara sengau atau bindeng. Jadi, pai ditambah NN menjadi pai. Kosakata ketiga, 好价 he artinya baik, jia artinya makan. Jika digabung artinya enak. Tapi penggunaannya hanya pada makanan, tidak termasuk minuman. He dengan te dalam te xia yang kita pelajari tadi huruf hidupnya sama. Hal yang perlu diperhatikan dalam jia adalah huruf H di belakangnya. Pelafalannya tidak sama dengan bahasa Indonesia, bahkan bisa dibilang kebalikannya. Huruf H di belakang menandakan kata tersebut dibaca pendek, tiba-tiba berhenti, seperti tenggorokan yang tersumbat. Huruf H di belakang dalam bahasa Taiwan memang dibaca begini, pendek dan terhenti. Kalimat tanya, 这台语安怎讲 huruf E dalam C pada bahasa Taiwan seperti E dalam kata enak. Sangat sederhana. Tapi pada kata coa, kita temukan lagi dua huruf N. Coa ditambah NN menjadi coa. Kembali ke suku kata yang kita bicarakan tadi. Dalam kalimat ini, C dan kong adalah suku kata dalam satu kosakata.
Sekarang kita sudah mengenal bunyi-bunyi dalam bahasa Taiwan yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Cukup mudah bukan? Dengan mengingat perbedaan-perbedaan ini, ditambah kemampuan bahasa Indonesiamu, juga dengan sedikit intuisi, maka kamu sudah bisa melafalkan bahasa Taiwan, selain dari nada-nadanya. Selanjutnya, coba kita lihat beberapa kata ganti dasar. 我 Artinya saya atau aku. Dalam bahasa Taiwan tidak dibedakan sopan atau biasa. Sangat mudah, tidak perlu takut salah bicara. 你 Artinya kamu atau Anda. Juga tidak ada perbedaan sopan atau biasa. 一 Artinya dia. Tidak ada perbedaan laki-laki atau perempuan, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati juga menggunakan kata ini. Tadi adalah kata ganti tunggal. Sekarang kita lihat kata ganti jamak atau banyak. 咱 Artinya kita. 阮 Artinya kami. Juga boleh dibaca, 阮 cuma perbedaan aksen daerah. 恁 Kalian. 因 Mereka. Apa kamu sadari? Semua kata ganti jamak atau banyak akhirannya adalah N. Cukup mudah diingat bukan? 这 Ini, 迄 itu, 即 ini, 迄 itu. Biasanya 这 dan 迄 digunakan untuk barang. Kalau 即 dan 迄 harus diikuti dengan kata satuan dan kata benda, seperti orang atau barang. Contohnya, 即个人 orang ini, 迄间厝 rumah itu, 遮 di sini, 遐 di sana. Perhatikan kata ini dan di sini dimulai dengan TS. Kata itu dan di sana dimulai dengan H. Sangat mudah diingat. Coba kita lihat beberapa contoh kata-kata yang sederhana. Biasakan menggunakan nada dalam kata-kata yang sudah digabung. Ini lebih penting dari saat mereka dibaca sendiri sebagai satu kosakata. Alasannya akan dijelaskan di pelajaran selanjutnya. 来遮 Ke sini. 你来遮 Kamu ke sini. 请你来遮 Silahkan kamu ke sini. 去遐 Pergi ke sana. 我要去遐 Aku mau pergi ke sana. 咱来去遐 Kita pergi ke sana. 阮去遐你伫遮 Kami pergi ke sana, kamu di sini. 这是我的这我的 Ini punyaku. Seperti dalam adalah dalam bahasa Indonesia, si terkadang boleh tidak diucapkan. 迄是伊的迄伊的 Itu miliknya. 遐的拢是恁的遐的拢恁的 Itu semua milik kalian. 迄个请摕互我 Tolong ambilkan itu. 倒一个伫倒位 Yang mana? Di mana? Pelajaran kita sampai di sini saja hari ini. Sampai jumpa.